Halo guys, selamat datang di channel Films with Dens. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film tentang peperangan antara surga dan neraka di bumi. Terima kasih banyak loh yang udah support channel aku dengan menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Action! Dia yang memiliki Spear of Destiny, memegang takdir dunia di tangannya. Spear of Destiny masih menghilang sejak akhir Perang Dunia Kedua. Cerita dimulai di Meksiko, di mana seseorang baru saja menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti kepala tombak. Karena takut barang itu akan dirampas, ia pun dengan cepat pergi dari tempat itu. Tiba-tiba saja di tengah jalan, ia langsung ditabrak sebuah mobil yang melaju cepat. Skenario yang sangat brutal. Tapi anehnya, dia tidak terlempar jauh. Melainkan mobil itu yang hancur berkeping-keping. Temannya pun bergegas menghampirinya untuk melihat apa dia baik-baik saja. Dengan ajaib, orang itu sama sekali tidak terluka. Bahkan, tubuhnya masih utuh. Kebalikannya, malah mobil yang menabrak itu yang hancur. Suatu ketika, di sebuah apartemen di kota Los Angeles, seorang ibu sedang menyiapkan teh. Kelihatannya normal dan tidak ada yang aneh. Ketika ia ingin masuk ke dalam kamar anaknya, ia pun terkaget sampai ia tersungkur. Dengan tatapan horor, ia melihat ke dalam kamar anaknya. Lalu datanglah pemain utama kita, masuk ke dalam apartemen tersebut. Ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Hennessy. Pendeta tersebut sudah mencoba mengusir setan yang merasuki tubuh anak itu, tapi ia tidak mampu melakukannya. Makanya ia memanggil John Constantine, protagonis kita di film ini. John masuk ke ruangan anak itu. Anak itu sudah diikat di atas tempat tidur untuk diamankan. John membuka gorden yang ada di kamar itu untuk membiarkan sinar matahari masuk. Dan seketika, setan yang merasuki tubuh anak itu pun kesakitan. John mengeluarkan suatu benda yang memiliki sebuah simbol sakral. Melihat salah satu simbol yang dikeluarkan John, si setan pun meraung-raung kesakitan. John memperkenalkan dirinya kepada setan tersebut, berbicara ke telinga anak yang dirasuki itu. Setan itu pun membalas dengan bahasa-bahasa aneh yang tidak dikenal manusia. Lalu John pun segera menempelkan simbol itu ke dahi anak yang dirasuki. Seketika setan yang di dalamnya pun berteriak dan meronta-ronta. Asap seperti terbakar pun keluar dari dahi anak itu. Akhirnya anak itu pingsan karena kesakitan. Bingung kenapa setan tersebut tidak keluar dari tubuhnya, John mencoba mendekatkan telinganya ke kepala anak tersebut. Tiba-tiba dari dalam lehernya, setan itu hampir keluar untuk menyerang John. John pun langsung meninju setan itu kembali masuk ke dalam tubuh anak itu. Lalu John menyuruh orang-orang yang ada di dalam apartemen itu untuk mengambil sebuah cermin yang cukup besar. Cermin itu pun ditaruh di atas anak yang kerasukan itu, menghadap ke dirinya. John menyuruh semua orang untuk membantunya dan menutup mata. Apapun yang terjadi di dalam kamar itu, mereka tidak boleh membuka mata mereka. Setelah itu, John pun langsung melakukan ritual pengusiran dengan cara menutup mata gadis itu dan membacakan doa-doa. Tetapi ada seseorang yang terlalu penasaran sehingga ia membuka matanya. Tiba-tiba rambutnya pun memutih dan ia menjadi tua. John pun tetap menjalankan ritual tersebut dan menyuruh si setan untuk menunjukkan dirinya. Di saat John selesai membacakan doa yang membuka mata gadis itu, tiba-tiba saja sang setan yang merasuki langsung terperangkap di dalam cermin di atasnya. John mengirim pesan kepada setan itu untuk bosnya yang di neraka dan menyuruh orang-orang di dalam ruangan untuk segera membuang cermin itu keluar apartemen.
Cermin itu pun didorong dan akhirnya terlempar dari keluar apartemen dan mendarat dan pecah di atas mobil taksi yang membawa John ke apartemen itu. Akhirnya setan itu pun berhasil diusir dan kembali ke neraka. Di sini, setelah kejadian itu, kita melihat sosok misterius yang melihat aksi John. Siapakah dia? Mari kita tunggu kelanjutan ceritanya. Di lain sisi, kita melihat seorang polisi wanita cantik. Ia bernama Angela Dodson yang diperankan oleh Rachel Weisz. Ia merasa bersalah karena selama 20 tahun menjadi polisi, akhirnya ia dengan terpaksa membunuh seorang kriminal untuk membela diri. Suatu malam di dalam sebuah rumah sakit, terlihat seorang gadis yang keluar dari kamarnya. Ia segera naik menuju atap gedung dan ingin terjun dari situ. Di tangannya pun terlihat seperti ada sebuah simbol yang tidak diketahui dan suara yang memanggilnya. Gadis itu pun terjun dari atas rumah sakit, menembus kaca di bawahnya dan mendarat di atas sebuah kolam berenang. Tapi anehnya, ia kelihatan tidak apa-apa. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi buruk Angela. Suatu hari, John memuntahkan darahnya di wastafel. Setelah melakukan pengecekan di rumah sakit, ternyata ia sudah mengidap kanker paru-paru. Ia meminta temannya Les, seorang dokter, untuk membantunya. Tapi Les mengatakan bahwa ini adalah jenis kanker yang ganas dan tidak dapat disembuhkan. Tidak tinggal diam, John pun masih memiliki rencana B. Suatu pagi, Angela berada di rumah sakit karena ada sebuah kasus penghapusan diri. Ternyata kasus penghapusan diri tersebut terjadi persis seperti apa yang dimimpikan Angela sebelumnya. Seorang gadis bernama Isabel yang meloncat dari atas gedung rumah sakit, menembus kaca gedung di bawahnya, dan mendarat di atas sebuah kolam. Tetapi Angela masih percaya bahwa Isabel tidak mungkin melakukan penghapusan dirinya sendiri. Karena Isabel adalah adik kandung dari Angela. Pada suatu petang, orang yang tadinya selamat tabrakan di awal film tadi sedang berjalan menuju suatu tempat yang tidak diketahui. Dia pun memiliki kekuatan di luar Nurul, bisa langsung melewati sebuah pagar kawat tinggi dengan satu lompatan saja. Sekelompok sapi yang didekatinya pun berjatuhan satu persatu. Selanjutnya, John bertemu dengan temannya bernama Beeman. Beeman adalah seseorang yang penyedia barang-barang supernatural. Beberapa contohnya seperti serpihan peluru dari usaha pembunuhan Sang Paus, bola-bola air suci dari sungai Yordania, kumbang memekik dari Amityville, dan yang paling greget, nafas naga. Suatu malam dengan hujan deras, John bersama dengan muridnya, Chas Kramer, yang diperankan oleh Shia LaBeouf, pergi ke sebuah perpustakaan gereja. Di situ kebetulan ia melihat Angela, sang polisi wanita, untuk bertemu dengan seseorang lainnya. Sedangkan John bertemu dengan sebuah sosok yang terlihat manusia pada awalnya. Tapi semakin ia mendekat, tiba-tiba terlihat sebuah sayap berwarna hitam keluar dari punggungnya. Ternyata sosok itu adalah malaikat Gabriel yang diperankan oleh Tilda Swinton. Ternyata John sedang melakukan tawar-menawar dengan Gabriel. John meminta untuk perpanjangan hidupnya, atau setidaknya kepastian masuk ke surga, karena ia sudah membantu mengusir setan-setan yang ada di bumi. Sedangkan malaikat Gabriel mengatakan caranya tidak seperti itu. Untuk dapat masuk ke surga, John harus melakukan banyak kebaikan, pengorbanan diri demi orang lain, dan percaya yang mendalam akan Tuhan. John pun frustrasi karena ia tidak meminta kekuatan untuk bisa melihat hal-hal supernatural ini. Dan ia pun frustrasi karena banyak sekali peraturan dan pantangan akan siapa yang bisa masuk ke surga dan siapa yang akan masuk neraka.
Malaikat Gabriel pun langsung memberikan bom fakta kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan mati muda karena ia merokok 30 batang rokok sehari sejak umur 15 tahun. Dan dia akan masuk neraka karena perbuatannya dulu. Sedih karena kepergian Isabel, Angela kembali menonton rekaman CCTV terakhir sebelum Isabel meloncat dari atas gedung. Angela mendengar Isabel mengatakan sebuah nama, yaitu Constantine. Tetapi setelah diputar kembali rekamannya, Isabel terlihat tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke John, ia sudah berjalan cukup jauh dari perpustakaan itu. Sedang menunggu untuk menyeberang, tiba-tiba ia batuk keras sampai tersungkur. Di saat yang bersamaan, terdengar ada seseorang di sampingnya yang meminta korek api. Pada saat John ingin memberikan koreknya, ia langsung dihajar. Ternyata sosok di sampingnya bukanlah manusia, melainkan setan yang berwujud kumpulan serangga-serangga menyerupai manusia. John pun dengan cepat berlari menyeberang. Tapi di tengah jalan, ia langsung berhenti sampai diklakson banyak pengendara mobil. Setan itu pun mengejarnya sampai ke tengah jalan. Ternyata itu adalah trik John agar setan itu tertabrak mobil sehingga kumpulan serangga-serangga itu hancur berkeping-keping dan wujudnya pun hilang. Setelah itu, John bersama dengan temannya atau di sini muridnya Chas pergi ke suatu bar yang dimiliki oleh seorang bernama Papa Midnight. Papa Midnight adalah seseorang yang netral dan tidak membela siapapun dalam dunia supernatural. Untuk bisa masuk ke bar tersebut, orang harus bisa menerka arti dari kartu tarot yang diperlihatkan oleh si penjaga. Karena Chas kurang berpengalaman di dunia supernatural, ia pun tidak bisa menerka arti kartu dengan benar dan tidak dibiarkan masuk. Dalam bar tersebut, ternyata banyak makhluk-makhluk gaib yang banyak manusia normal tidak tahu. Akhirnya, John pun bertemu dengan Papa Midnight. Ia mengatakan bahwa setan-setan mulai secara terang-terangan menyerangnya di bumi tanpa melewati perantara. Midnight mengatakan bahwa ia tidak mungkin karena setan menetap di neraka dan malaikat menetap di surga. Itu sudah ada dari zaman bahula. John ingin meminta bantuan Papa Midnight untuk menggunakan sebuah kursi misterius. Tetapi Papa Midnight mengatakan menggunakan kursi itu hampir membunuh John dulunya. Terlebih lagi, dia netral dan tidak membela pihak manapun di dunia supernatural. Jadi ia tidak memperbolehkan John untuk menggunakan kursi itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memotong pembicaraan mereka. Seseorang itu adalah Balthazar. Sosok di awal film tadi yang kita lihat sangat pandai memainkan koin dengan satu tangannya. Balthazar dan John sudah terlihat ingin baku hantam. Papa Midnight pun langsung membanting meja dan mengatakan dengan tegas, selama mereka di sini, mereka harus mematuhi aturannya dan tidak boleh berantem karena ini adalah area netral. Kembali ke apartemen, John pun sedang nyebat santai. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintunya. Dan ternyata, orang itu adalah Angela. Angela ingin berbicara dengan John. Angela menjelaskan bahwa saudarinya, Isabel, telah dibunuh kemarin. Ia adalah seorang pasien di rumah sakit Ravenscar dan ia lompat dari atas gedung. Angela tahu bahwa John sebenarnya cukup populer di kantor polisi karena track recordnya tentang hal-hal supernatural dan pengusiran setan. Angela menjelaskan bahwa sebelum Isabel meninggal, Isabel menjadi sangat paranoid. Ia sering berbicara mengenai setan dan malaikat, sehingga Angela berasumsi bahwa Isabel sebenarnya dicuci otaknya dari sebuah kultus atau kelompok-kelompok yang mempercayai hal-hal gaib dan menyuruh dia untuk menghapus dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, John tidak tertarik dan langsung menyuruh Angela untuk segera keluar. Tak lama setelah Angela keluar dari apartemen,
terlihat bayang-bayang melaju cepat mengejar Angela dari luar apartemen. John sadar bahwa itu adalah setan-setan. Ia bergegas mengejar Angela. Berhasil mengejar Angela, John pun langsung menjelaskan tentang hal-hal supernatural yang terjadi. John mengatakan bahwa sebenarnya hal supernatural yang terjadi itu adalah Tuhan dan iblis membuat sebuah kesepakatan, semacam taruhan untuk mendapatkan semua jiwa manusia di muka bumi. Angela mengatakan bahwa ia gila dan harus segera minum obatnya. Tak lama setelah itu, lampu-lampu jalan di situ redup dan mati satu persatu. Melihat mereka akan segera diserang oleh kumpulan setan-setan, John segera membalut tangannya dengan sebuah kain putih. Setelah lampu jalan di semua itu mati, John pun segera membakar kain putih yang ada di tangannya itu. Seketika, tampak setan-setan yang akan menyerang mereka langsung terbakar dari cahaya yang ada dari tangan John. Setelah semua setan itu lenyap, pelan-pelan semua lampu di jalan itu kembali hidup. Untuk benar-benar yakin bahwa Isabel tidak berdosa akan menghapus dirinya sendiri, John ingin pergi ke neraka untuk melihat apakah jiwa Isabel benar-benar ada di sana. Kembali ke apartemen Angela, John dan Angela pun menyiapkan barang-barang ritual agar John bisa pergi mengunjungi neraka. Mereka menyiapkan sebuah kursi, sebuah baskom berisikan air, barang-barang milik Isabel, dan kucingnya. Setelah bersiap-siap, John memegang kucing tersebut, memasukkan kakinya ke dalam baskom, dan menyuruh Angela keluar dari apartemen itu. Setelah beberapa saat menatap mata kucing yang ia pegang, tiba-tiba air dalam baskom itu memanas. Lampu-lampu dalam apartemen itu pun redup pada saat Angela benar-benar keluar dari apartemennya. Dengan suara klik pintu tertutup rapat, jiwa John pun sudah di neraka. Dalam neraka tersebut terlihat gambaran yang sangat mengerikan, di mana segala sesuatu hancur terbakar dan badai pasir yang tak kunjung selesai melanda. Seiring John berjalan, dapat kita lihat skenario yang sangat mengerikan sekali. Banyak jiwa manusia yang disiksa dan banyak iblis berkeliaran di sekitarnya. Setelah itu, John menemukan jiwa Isabel dalam neraka. Isabel pun melepaskan tanda pasiennya selama ia masih hidup. John segera berlari untuk mendapatkan tanda yang berterbangan itu. Di saat yang bersamaan, John dikejar oleh setan-setan lain. Saat jiwa Isabel telah diklaim oleh penghuni neraka, John pun berhasil mendapatkan tanda itu dan memecahkan bola kaca yang berisi air suci ke dadanya. Seketika, jiwa John pun kembali ke badannya di bumi. Ternyata, waktu yang berlalu di neraka dan di bumi tak jauh berbeda. John cukup lama di neraka, tapi ternyata tidak sampai 1 detik di bumi, pas setelah Angela menutup pintu. Angela mendengar panggilan John setelah menutup pintu, tapi terkaget ia melihat badan John yang berasap panas dan John yang terlihat sangat lelah. John mengatakan bahwa Angela dan Isabel adalah kembar, dan ternyata benar, Isabel menghapus dirinya sendiri dan ia dihukum untuk selamanya di neraka. Karena penghapusan diri itu adalah dosa yang sangat besar. Melihat tanda pasien rumah sakit yang ia dapatkan dari Isabel di neraka, Angela pun shock, tidak bisa berkata-kata. Di lain waktu, kita melihat pendeta Hennessy diam-diam masuk ke ruangan mayat yang berada di kantor polisi. Ia menemukan mayat Isabel, membuka penutupnya dan mencoba untuk melihat apa yang Isabel rasakan sebelum ia meninggal dengan kekuatan supernaturalnya. Hanya beberapa detik saja setelah memegang tangan Isabel, pendeta Hennessy pun langsung menyampakkan tangannya dengan shock. Tiba-tiba dari pergelangan Isabel muncul sebuah simbol yang sama dengan simbol yang kita selalu lihat dari awal film. Pendeta Hennessy pun tiba-tiba kehausan dan mencoba untuk meminum minuman dari botolnya.
Tapi anehnya, cairan tersebut tidak mengalir ke mulut sang pendeta. Pendeta Hennessy pun bergegas keluar karena ia ketahuan masuk ke kamar mayat oleh seorang petugas tanpa izin. Pendeta Hennessy mampir ke sebuah minimarket terdekat untuk membeli minuman. Ia pun mencoba membuka botol minuman yang ada satu persatu. Tapi anehnya, tidak ada satu tetes pun yang mengalir ke mulut Hennessy. Padahal saat ia menaruh botol itu kembali, cairan yang di dalam botol itu mengalir dengan normal. Tiba-tiba Balthazar masuk ke dalam minimarket tersebut, melewati sang pendeta dan melihatnya sekarat perlahan. Pendeta Hennessy pun terjatuh ke lantai, mengambil sebuah alat pembuka tutup botol anggur dan berkali-kali menusuk telapak tangannya dengan alat itu. Balthazar melihat itu dengan senyuman sinis sambil meneguk satu botol minuman. Akhirnya, pendeta Hennessy pun mati tragis dan aneh dengan alkohol yang keluar terus dari mulutnya. Kembali ke John dan Isabel, mereka sedang mencari makan karena energi John yang sudah habis pada saat ia pergi ke neraka. John dan Isabel berbincang-bincang tentang masa lalu mereka dan mengatakan bahwa ia bisa melihat hal-hal yang supernatural dari kecil. Ia menjelaskan bahwa dulu ia pernah mencoba untuk menghapus dirinya sendiri, sehingga ia telah berdosa besar dan sudah pasti masuk neraka. Maka dari itu selama ini ia mencoba untuk mengusir setan-setan yang ada di bumi agar ia bisa mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Tapi nyatanya tidak semudah itu, Konstantino. Angela lalu mendapatkan panggilan bahwa ada kasus kematian di dekat lokasi mereka. Ternyata kasus itu adalah kematian pendeta Hennessy. Setelah melihat dengan seksama mayat pendeta Hennessy, John menemukan keanehan di telapak tangannya. Ia mencoba membersihkan darah di tangan pendeta dengan es, lalu mengelap telapak tangannya dengan sapu tangan putih. Ternyata darah itu membentuk sebuah simbol yang sangat mirip dengan simbol yang ada di pergelangan Isabel. John pun dengan segera menelpon Beeman untuk mencari tahu tentang simbol ini. Karena Angela dan Isabel kembar, John meminta Angela untuk mengingat kembali apa yang mereka lakukan pada saat mereka masih kecil, agar bisa mengetahui apakah Isabel meninggalkan pesan tersembunyi pada saat ia merencanakan penghapusan dirinya dalam rumah sakit itu. Angela mengingat bahwa ia dan Isabel sering meninggalkan pesan di jendela rumah dalam bentuk tulisan yang dapat dilihat apabila menghembuskan nafas. Setelah mencoba menghembuskan nafas ke jendela kamar, ternyata ada pesan tersembunyi, yaitu sebuah ayat di kitab suci Kristiani. Setelah dicari, ayat tersebut ternyata tidak ada dalam kitab suci Kristiani. Ternyata ayat tersebut terdapat di kitab neraka. Waduh, serem banget ya guys. Neraka juga punya kitab ternyata. Di film ini sih. Beeman membantu John untuk membacakan isi dari ayat yang ada di dalam kitab neraka itu. Disebutkan bahwa dosa-dosa dari sang bapa akan dilanjutkan oleh dosa-dosa oleh anaknya. Tapi seharusnya setan dan iblis tidak bisa menyeberang ke dunia manusia secara langsung dan hanya bisa lewat apabila mereka merasuki seseorang atau melalui suatu media. Ternyata yang selalu muncul di pergelangan tangan Isabel adalah simbol Mammon, salah satu iblis besar yang ada di neraka, digambarkan dalam kitab itu. Beeman membaca dari kitab neraka tersebut bahwa Mammon sudah tidak sabar lagi ke bumi dan menjadikan bumi sebagai kerajaannya yang terendam dalam darah dan api. Untuk bisa ke dunia manusia di bumi, Mammon membutuhkan seseorang yang memiliki kekuatan psikis yang sangat kuat. Tapi itu saja tidak cukup. Mammon memerlukan kekuatan ilahi untuk menyeberang dari neraka ke bumi. Berarti ia membutuhkan kekuatan antara Tuhan atau malaikat yang sangat hebat. Tiba-tiba
Beeman terlihat gelisah dan ketakutan menutup teleponnya. John dan Angela pun bergegas menuju tempat Beeman. Naasnya, nasib Beeman sangatlah jelek. Ia sudah terkutuk dan meninggal karena serangan dari kutukan iblis lain. Mayatnya digerogoti oleh serangga-serangga dari dalam. Pada awalnya, Angela sebenarnya dapat melihat hal-hal yang supernatural sama seperti Isabel. Tapi Angela berpura-pura bahwa ia tidak bisa melihatnya. Sampai pada suatu hari, ia benar-benar tidak bisa melihat lagi hal supernatural apapun. Angela pun akhirnya bersikeras untuk mengunjungi Isabel di neraka agar ia bisa melihat saudarinya dan mendapatkan penglihatan itu kembali. Maka John mempersiapkan ritual agar Angela bisa mengunjungi Isabel di neraka. Angela pun direndam dalam sebuah bak mandi dari kepala sampai ujung kaki. Terlihat beberapa saat Angela seperti meronta-ronta, mencoba untuk keluar karena kehabisan nafas. Karena ia ditahan oleh John. Tetapi hanya dalam 1 detik, tiba-tiba ada dorongan besar yang membuat John terpental dan bak mandi pun hancur. Badan Angela terlihat berasap, seakan-akan terbakar di dalam. Ternyata Angela telah kembali dari neraka dan sudah melihat kengerian dan horor yang ada di sana. Dia pun mendapatkan kembali penglihatan supernaturalnya. Ia merasakan bahwa sebelumnya ada yang pernah ke tempat ini. Segera berlari menuju ke tempat di mana Beeman mati, Angela memanjangkan tangannya ke bawah untuk mencoba mengambil sesuatu. Ternyata ia mendapatkan sekeping koin yang biasa Balthazar mainkan di tangannya. John pun langsung menyiapkan diri dan persenjataan lengkap untuk bertemu dengan Balthazar. Sesampainya John di kediaman Balthazar, John pun langsung masuk dan menembak muka Balthazar dengan senjata suci yang diisi peluru suci. Semakin mengamuk, Balthazar pun langsung mencekik John dengan kekuatan iblisnya. Tapi John sudah mempersiapkan sarung tinju kuningan yang sudah disucikan. John langsung meninju Balthazar berkali-kali dan akan segera memurnikan Balthazar agar ia bisa masuk ke surga. Apabila ia tidak memberitahu John bagaimana cara Mammon dapat menyeberang ke dunia manusia. Sebagai seorang setan, mendengar hal akan masuk ke surga, ia menjadi sangat ketakutan. Itu akan menjadi penderitaan yang sangat berat baginya. Balthazar pun akhirnya mengaku bahwa Mammon telah menemukan kuncinya, yaitu apapun yang membunuh anak Tuhan akan melahirkan anak setan. Yang berarti kuncinya ada di kepala tombak Spear of Destiny itu. Tiba-tiba Angela ditarik sebuah kekuatan gaib sampai keluar meluncur dari bangunan bertingkat tinggi. John pun tidak berdaya untuk mengejarnya. John bergegas ke bar Papa Midnight untuk menggunakan kursi ajaib itu. Tapi seperti sebelumnya, respon Papa Midnight, ia netral dan tidak berpihak ke siapapun. Jadi ia tidak bisa membiarkan John untuk menggunakannya. John berusaha meyakinkan Midnight bahwa ini adalah hal yang benar. Beeman dan Hennessy pun sudah dibunuh oleh iblis-iblis. Dan hanya ia sendiri yang tetap netral. Akhirnya, Midnight pun bersedia untuk meminjamkan John kursi ajaib itu. Ternyata, kekuatan kursi ajaib itu bisa digunakan untuk melacak keberadaan Spear of Destiny yang lokasinya sedang menuju rumah sakit Ravenscar. John dan Chess pun menyiapkan persenjataan lengkap untuk membasmi para iblis yang sudah memenuhi rumah sakit itu, melelehkan alat-alat suci dan menjadikannya sebagai peluru. Angela terbawa oleh kekuatan supernatural itu sampai dan mendarat ke tempat persis di mana Isabel terbunuh. Ternyata Mammon sudah menunggu Angela. Angela menembak Mammon dengan pistol, tapi tidak ada hasil.
John dan Chase akhirnya sampai ke rumah sakit itu. John melewati pintu utama, dihadapkan dengan sekelompok orang-orang yang sudah dirasuki iblis. John pun dengan segera menyalakan sistem sprinkler yang sudah direndam oleh salib suci. Artinya, air tersebut adalah air suci. Sekelompok iblis itu pun terbakar dan berteriak kesakitan karena disirami air suci. Satu persatu, John mulai membasmi iblis-iblis itu dengan senjata sucinya. Setelah membasmi para iblis tengil, John pun bertemu dengan Angela. Tapi ternyata Mammon telah merasuki Angela dan meninggalkan tubuh orang yang sebelumnya dirasuki. John dan Chase berusaha untuk menahan Mammon yang berada di dalam tubuh Angela. John pun membacakan doa-doa untuk mengusir Mammon. Seketika, Angela pun terlihat normal. Tiba-tiba, muka Angela yang lega kembali dipenuhi dengan horor. Ternyata, Mammon masih belum terbasmi dan masih berada di dalam perutnya. John langsung menaruh tangannya di atas perut Angela dan membacakan doa-doa agar Mammon segera pergi. Angela pun meronta-ronta kesakitan karena Mammon berusaha mengeluarkan diri dari dalam perutnya. Melihat John kesusahan, Chase pun ikut membacakan doa-doa. Terlihat Mammon yang di dalam perut Angela pun tenang kembali. Tapi ternyata Mammon melancarkan serangan pembalasan. Ia menggunakan kekuatan iblisnya dan membanting Chase ke langit-langit dan ke lantai berkali-kali. Akhirnya, Chase pun tewas. Penuh dengan amarah, John pun membuka lengan bajunya dan menunjukkan sebuah tato yang apabila digabungkan akan memanggil malaikat Gabriel. Akhirnya, Gabriel muncul. Ternyata sebuah plot twist. Gabriel lah yang ternyata menjadi biang dari semua perkara ini. Gabriel melakukan ini agar seluruh umat manusia benar-benar bertobat atas dosa mereka dan menjadi pantas mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mereka yang pantas untuk mendapatkan pengampunan adalah mereka yang berhasil bertahan di bumi, yang akan dijadikan neraka oleh Mammon. Tidak mampu melawan kekuatan seorang malaikat tinggi, John pun terhempas dan tergeletak tak berdaya. Gabriel sedang melihat Angela yang tak sadarkan diri, ingin segera mengeluarkan Mammon ke dunia manusia. Di saat yang sama, John berusaha untuk menghapus dirinya sendiri. Di ambang kematiannya, tiba-tiba waktu terhenti di saat Gabriel ingin menghunuskan Spear of Destiny ke Angela untuk mengeluarkan Mammon ke dunia manusia. Sebuah sosok berpakaian putih rapih muncul di hadapan John. Ternyata ia adalah Lucifer. Lucifer muncul karena jiwa John sangat berharga baginya. Sehingga ia datang secara pribadi untuk mengklaim jiwa John. John di ambang kematiannya masih bisa melawak dan berbahasa basi dengan Lucifer, menanyakan bagaimana kabar keluarganya. John memberitahu bahwa anaknya Lucifer, Mammon, berada di ruangan sebelah bersama Gabriel dan mereka memiliki Spear of Destiny. Tertawa seakan itu lelucon, John menyuruh Lucifer untuk melihatnya sendiri. Penuh dengan amarah dan ketidaksabaran, Lucifer pun bergegas menuju ruangan sebelah. Ternyata apa yang dikatakan John benar apa adanya. Lucifer langsung segera menyergap Mammon yang berada di dalam tubuh Angela dan menyuruhnya untuk segera kembali ke neraka karena ia nakal dan tidak menuruti perintah ayahnya. Gabriel yang tidak terima rencananya gagal menghina Lucifer dan melancarkan tinjuan ke mukanya. Tapi tinjuan Gabriel terhenti sebelum mengenai Lucifer. Ternyata Yang Maha Kuasa telah mengabaikan Gabriel karena perbuatannya yang gila, sehingga kekuatannya pun hilang. Lucifer pun mengirimkan jiwa anaknya, Mammon, kembali ke neraka, dan dengan seketika
membakar sayap Gabriel yang menandakan bahwa dia sudah bukan lagi bagian dari surga. Lucifer pun kembali ke John. Karena John telah membantu Lucifer, ia bertanya apa yang diinginkan John. John berkata bahwa bebaskanlah jiwa Isabel dari neraka dan kembalikan jiwanya ke surga karena ia tidak bersalah. Lucifer pun melakukan itu dengan instan. Setelah sebatan terakhir hidupnya, John pun akan diklaim oleh Lucifer untuk masuk ke neraka. Tetapi setelah diseret tidak jauh, tampak seperti ada sesuatu yang menahan Lucifer untuk membawa John masuk neraka. Lucifer berusaha keras untuk menyerat John masuk neraka, tapi tidak bisa. Tiba-tiba dari depan hadapan Lucifer terpancar cahaya yang sangat terang. Ternyata jiwa John akhirnya pantas untuk masuk surga karena di ambang kematiannya ia berani mengorbankan nyawanya demi orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Tidak senang karena menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mengklaim jiwa John, Lucifer pun segera menghidupkan kembali John dari kematian dengan cara mengambil paru-parunya yang telah rusak dan menggantinya dengan yang baru. Akhirnya John tidak jadi masuk ke surga dan kembali hidup di dunia manusia. Mammon yang di dalam tubuh Angela pun sudah kembali ke neraka dan akhir yang bahagia. Kecuali untuk Gabriel yang telah kehilangan kekuatan dan sayap malaikatnya. Melihat John yang murka karena perbuatan Gabriel, Gabriel pun menyuruh John untuk membunuhnya agar ia merasa puas. Tapi John malah meninju muka Gabriel dan menyuruhnya untuk terbiasa dengan rasa sakit. Karena itu adalah inti menjadi manusia biasa. Berakhir sudah film Constantine. Makanya guys, jangan bikin bapakmu marah karena nanti dikurung di rumah. Terima kasih karena sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru tuh ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys.